Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggota Indri Ayu Lestari, Intan Aulia, dan Puput Fatmawati. Di sini kami akan menjelaskan teori tentang konsep liabilitas dan ekuitas. Materi pertama akan disampaikan oleh Intan Aulia. Yang pertama itu ada pengertian hutang. Hutang yaitu salah satu elemen laporan keuangan sebagaimana aktiva dan elemen laporan keuangan yang lain yang didefinisikan secara berbeda. Lalu di sini ada yang pertama pengertian menurut Ikatan Akuntansi Indonesia melalui KDPPLK pada tahun 1994. Jadi kewajiban itu hutang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu. Penyesuaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi. Pengertian yang kedua yaitu Ikatan Akuntansi Indonesia melalui PAI pada tahun 1984. Jadi kewajiban itu pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan oleh perusahaan di masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa yang disebabkan oleh tindakan atau transaksi pada masa sebelumnya. Yang ketiga yaitu kewajiban atau hutang adalah pengorbanan manfaat ekonomi pada masa yang akan datang yang mungkin timbul dari kewajiban sekarang atau suatu entitas untuk menyerahkan aktiva atau menyediakan jasa kepada unit transaksi atau kejadian yang telah berlalu. Lalu di sini itu ada pengelompokan kewajiban kepada pihak lain, ada dua, yaitu yang pertama kewajiban kepada kreditor dan kewajiban kepada pemilik. Kalau misalnya kewajiban kepada kreditor itu disebut hutang atau kewajiban, yang kalau misalnya dalam istilah manajemen keuangan itu disebut modal asing. Kalau misalnya modal kewajiban kepada pemilik itu, kalau misalnya dalam manajemen keuangan disebut modal sendiri. Lalu di sini ada karakteristik hutang. Jadi ada karakteristik hutang yang pertama itu hampir semua hutang atau kewajiban itu mewajibkan perusahaan membayarnya dengan kas. Yang kedua itu hampir semua hutang itu kewajiban yang dapat dipaksakan penyelesaiannya menurut sisi hukum. Yang ketiga itu hampir semua hutang itu berasal dari penemuan manusia seperti alat keuangan, kontrak, dan hukum yang mempermudah berfungsinya ekonomi yang sangat maju. Lalu yang keempat, hampir semua hutang itu timbul dari persetujuan di antara kesatuan usaha. Yang kelima itu beberapa kewajibannya dikenakan kepada perusahaan, pemerintah, atau pengadilan. Yang keenam itu beberapa kewajiban timbul dari transfer tanpa timbal balik antara perusahaan dengan pemiliknya atau dengan satu atau lebih perusahaan lain. Yang ketujuh itu beberapa hutang itu didasarkan pada kewajiban yang adil atau equitable liability dan kewajiban constructive liabilities. Jadi berdasarkan karakteristik tersebut, hutang dapat terjadi karena beberapa faktor. Nah, di sini ada 3 jenis hutang yang ditimbulkan oleh faktornya, yaitu yang pertama kontraktual liabilities atau kewajiban kontrak atau kewajiban legal. Jadi kewajiban atau hutang ini timbul karena ketentuan formal dalam peraturan hukum untuk mengeluarkan kas atau penyerahan barang atau jasa kepada pihak tertentu. Misalnya semacam hutang dagang, hutang pajak, dan yang lainnya. Yang kedua itu ada constructive liabilities atau kewajiban konstruktif. Nah, kewajiban konstruktif ini sengaja ditimbulkan untuk tujuan atau karena kondisi tertentu, meskipun misalnya secara formal dilakukan melalui penyajian secara tertulis untuk membayar sejumlah tertentu di masa yang akan datang, misalnya kayak bonus yang akan diberikan kepada karyawan. Yang ketiga yaitu ada equitable liabilities atau kewajiban equitable.
Jadi kewajiban ini tuh terjadi karena adanya kebijakan yang diambil oleh perusahaan karena alasan etika dan merupakan praktik perdagangan yang baik, misalnya semacam hutang garansi. Jadi kewajiban equitable ini bisa dianggap sebagai kewajiban oleh dua pihak yang terlibat meskipun terjadinya tidak melalui proses hukum. Selanjutnya ada klasifikasi hutang. Kewajiban-kewajiban pada umumnya diklasifikasikan dalam kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Kewajiban tidak lancar dibagi menjadi kewajiban-kewajiban jangka panjang dan kewajiban lain-lain. Sedangkan kewajiban lancar atau kewajiban jangka pendek yaitu hutang bank, bagian hutang jangka panjang yang segera jatuh tempo, hutang usaha dan biaya yang masih harus dibayar, uang muka penjualan, hutang pembelian aktiva tetap atau hutang lainnya yang harus diselesaikan dalam jangka pendek, penyisihan kewajiban pajak, hutang dividen, pendapatan atau kredit yang ditangguhkan, dan juga hutang kontingensi. Perbandingan aktiva lancar dengan hutang lancar dimaksudkan untuk mengukur tingkat likuiditas, yaitu tingkat kemampuan perusahaan untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari tanpa mengalami kesulitan keuangan. Klasifikasi lainnya yang sering dilakukan terhadap aktiva dan hutang adalah klasifikasi pos-pos moneter dan pos-pos non-moneter. Hutang moneter adalah kewajiban yang dinyatakan dalam satuan nominal dan dalam penyelesaian tidak terpengaruh oleh perubahan nilai hutang karena jumlah hutang tersebut ditentukan oleh nilai kontrak. Karena berdasarkan kontrak nilai tersebut jumlahnya sudah pasti. Sebagian besar hutang yang tercantum dalam neraca adalah hutang moneter. Apabila harga-harga cenderung naik, maka pemilik hutang bersifat moneter mengalami laba. Sedangkan hutang non-moneter adalah kewajiban untuk menyerahkan barang atau jasa dalam jumlah tertentu atau potensi jasa yang daya belinya tetap meskipun yang diserahkan dapat berupa kas. Hutang non-moneter nilainya terpengaruh oleh perubahan nilai uang. Misalnya, hutang dengan jaminan hutang yang dilunasi dengan penyerahan jasa, pendapatan yang digunakan pelayanan gratis sesudah penjualan, dan lainnya. Klasifikasi aktiva dan hutang ke dalam kelompok moneter dan moneter sangat mempermudah untuk penyesuaian harga-harga dalam akuntansi tingkat harga umum. Selanjutnya ada hutang kontingensi. FASB Statement nomor 5, suatu kontingensi diartikan sebagai suatu kondisi, situasi atau seperangkat keadaan yang sedang berlangsung yang mengandung ketidakpastian mengenai keuntungan atau kerugian bagi suatu perusahaan yang pada akhirnya akan terselesaikan bila satu atau lebih peristiwa masa depan terjadi atau tidak terjadi. Penyelesaian ketidakpastian ini akan menegaskan adanya suatu kewajiban. Kontingensi yang mengandung unsur kerugian tidak boleh diakui dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam catatan kaki jika profitabilitas terjadinya masa depan itu hanya mungkin dan tidak perlu diungkapkan jika dianggap profitabilitas terjadinya kecil. Karena suatu peristiwa kegagalan suatu produk belum terjadi. Kewajiban garansi ini diakui karena profitabilitas terjadinya relatif tinggi walaupun jumlah totalnya harus ditaksir. Dalam PSAK nomor 8 yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah kontingensi. Yang pertama itu kewajiban perusahaan asuransi jiwa yang timbul dari penerbitan polis. Yang kedua kewajiban menyangkut dana pensiun. Yang ketiga komitmen yang timbul dari perjanjian sewa guna usaha jangka panjang. Yang keempat pajak penghasilan. Pada umumnya kontingensi yang mempunyai akibat terhadap timbulnya kewajiban tetapi diperkirakan jumlahnya kecil, maka pelaporannya dalam bentuk pengungkapan. Tetapi kalau diperkirakannya besar, penyajiannya ada di neraca. Jadi disajikan atau diungkapkannya kewajiban kontingensi atau kewajiban bersyarat tersebut didasarkan pada informasi yang tersedia untuk memprediksi profitabilitas terjadinya. Misalnya, suatu kewajiban dengan profitabilitas 95% terjadi dari jumlah 100 juta rupiah dan 5% profitabilitas itu tidak terjadi. Bila profitabilitas terjadinya 95%, maka profitabilitas yang terjadinya
sebesar 95 juta rupiah. Nah, itu merupakan jumlah yang besar untuk disajikan dalam neraca sebagai kewajiban. Dan sebaliknya, apabila kewajiban ini mempunyai profitabilitas tidak terjadi 95%, maka explicit value-nya adalah sebesar 5 juta rupiah. Nah, jumlah ini juga merupakan kewajiban kontingensi, tetapi jumlahnya dianggap sebagai jumlah yang tidak besar. Selanjutnya ada konsep ekuitas. Dalam akuntansi tradisional, terdapat suatu sudut pandang akuntansi yang menjadi pusat perhatian akuntansi. Sudut pandang merupakan subjek pelaporan yang informasi, berarti subjek yang harus melaporkan keuangan mempertanggungjawabkan kegiatannya. Sudut pandang akuntansi tradisional tersebut menurut Gadrey et al. Pada tahun 1994 diidentifikasikan dalam 6 macam teori, yaitu yang pertama property teori, yang kedua entity teori, yang ketiga fund teori atau cash flow, yang keempat commandator teori, yang kelima investor teori, dan yang keenam enterprise teori. Teori entitas berkaitan dengan penentuan siapa yang dianggap paling berkepentingan dalam suatu kegiatan ekonomik sehingga pihak tersebut berhak untuk menikmati laba. Karena berkaitan dengan siapa yang berhak atas laba. Teori entitas atau kesatuan sering disebut pula dengan teori ekuitas atau equity teori. Konsep dasar kesatuan usaha dengan segala implikasinya sebenarnya hanya merupakan salah satu konsep dasar yang dapat dipilih dalam perekayasaan akuntansi. Teori entitas atau ekuitas yang banyak dibahas dalam literatur teori akuntansi. Ada beberapa entitas. Yang pertama entitas usaha bersama, yang kedua entitas usaha atau bisnis, yang ketiga entitas investor, yang keempat entitas pemilik, yang kelima entitas pemilik residual, yang keenam entitas pengendalian, dan yang terakhir adalah entitas dana. Selanjutnya ada entitas usaha bersama. Semua partisipan menggunakan segala aspek kegiatan bersama sehingga mereka disebut secara bersama sebagai pemegang pancang atau stakeholders, yang terdiri atas manajer, karyawan, pemegang saham, kreditor, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat. Selanjutnya ada entitas usaha atau bisnis. Nah, dari sini perusahaan dipandang sebagai orang atau badan yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, serta terpisah dari investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya. Selanjutnya entitas investor. Investor di sini adalah investor dalam artian luas, yaitu kreditor atau jangka panjang dan pemegang saham. Jadi investor adalah penyediaan dana utama perusahaan. Dengan teori ini, pusat perhatian akuntansi adalah kedua kelompok tersebut dan keduanya dipandang sebagai mitra manajemen atau manajemen associates, bukan sebagai pihak luar sebagaimana sudut pandang kesatuan usaha. Selanjutnya entitas pemilik. Jadi dari entitas pemilik ini berarti pemegang saham menanggung segala risiko yang berkaitan dengan utang. Selanjutnya ada entitas pemilik residual. Konsep entitas ini memandang pemegang saham biasa sebagai pusat perhatian akuntansi. Pendekatan ini sebenarnya tidak berbeda dengan sudut pandang pemilik yang telah dijelaskan di yang sebelumnya. Hanya dalam pendekatan ini, pemilik adalah pemegang saham biasa. Pemegang saham istimewa dianggap sebagai pihak luar sehingga dividen untuk mereka dipandang sebagai biaya. Nah, selanjutnya ada entitas pengendalian. Teori ini menitikberatkan pandangannya kepada pihak yang mengendalikan sumber ekonomi perusahaan tanpa memperhatikan pemilik, seperti konsep kesatuan yang lain. Implikasi teori ini tidak
berbeda dengan implikasi konsep kesatuan usaha, karena kemampuan pengendalian sumber ekonomi lebih penting daripada pemilikan. Karena manajemen mempunyai tingkat pengendalian juga bertingkat, dan tingkat manajemen tertentu mengendalikan tingkat manajemen di bawahnya. Entitas dana mempunyai dua pengertian yang saling dirancukan. Dana dapat diartikan sebagai kas, aset, liquid, atau sumber keuangan yang dapat digunakan untuk memadai suatu kegiatan, program, atau proyek dalam rangkaian mencapai tujuan tertentu. Dana juga dapat diartikan kesatuan, wadah atau pusat yang dapat berupa kegiatan, program, atau proyek yang didanai dengan aset liquid tersebut. Konsep ini berpaut dengan organisasi non-profit, khususnya organisasi kepemerintahan. Untuk unit organisasi kepemerintahan, interpretasi terdapat persamaan di atas bergantung apakah unit tersebut mengelola aset yang dipisahkan di anggaran.